Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shallu ala Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Kalau mau masak sayur yang berbentuk sayur tuh kayak sop dan sebagainya yang banyak kuahnya, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya, wa ta'ahad jiranak, dan kau bagi-bagikan sebagiannya kepada tetangga. Itu saking pentingnya agar jangan sampai ada alasan kita, Ustaz, saya juga pas-pasan ekonominya. Ya masa air dibanyakin dikit, timbang tambang garam dan bumbu rempah-rempah, masa nggak mampu, Bu? Iya, satu. Iya. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap sepele, tapi sama tetangga kita karena nggak punya lauk dianggap luar biasa. Dan harus tahu diri, tetangga yang dikasih jangan nyepelein. Kadang-kadang orang begitu, udah dikasih, kita lihat baik, kasih tempe, alasannya apa? Tempe doang, loh, gak ada bersyukur. Makanya kata Rasulullah, kalau kau dihadiahkan, maka terimalah dengan bersyukur. Meskipun tetanggamu memberi satu kaki kambing, bukan paha kambing mah gede, kakinya. Selalu ada di nomor. Maka para jamaah gak ada alasan. Kalau tetangga kita kesusahan, buat makan aja susah, cuma pakai kerupuk, ya, cuma pakai kecap dan sebagainya. Gak ada Ustaz, orang raya kaya, nggak begitu juga. Jangan begitu. Bisa aja rumahnya yang kelihatan besar, tapi dalamannya kosong dan sebagainya. Jadi kita harus selidiki, bukan nyelidikin air. Kadang-kadang tetangga mah nyelidikin air, banyak tahu air orang lain. Kita selidiki mana yang kira-kira belum makan, kesian gitu. Kalau kita punya lebih, ya jangan air dikasihnya, mentang-mentang di hadis air, kasih air doang, jangan. Maksudnya ini sindiran dari Rasul. Kalau kau masak air, waktu masak sop, wahai Abu Dzar, banyakin airnya. Maksudnya jangan, kalau gitu saya kasih airnya doang, ya jangan. Kalau mampu ya sama isinya, kalau perlu sama dagingnya, kalau bisa begitu. Idza tabakhta maraqah, kalau kau masak sayur, fa'aksir ma'aha, banyakin air, hati ranak, dan kau bagi-bagikan ke tetangga kamu. Ini resepnya dari Rasul agar hidup semakin cakep banget. Kalau kita begini, ya umat Islamnya ke tetangganya sering memberi dan sebagainya. Aduh, saya yakin persatuan umat Islam itu semakin ada. Makanya segala sesuatu sudah ada di Quran dan hadisnya dan ucapan para ulama, tinggal kitanya yang apakah kita mau cari tahu dengan banyak majelis ta'lim seperti ini atau tidak. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita saling memberi hadiah. Saya Ustaz, ya, juga Habib, kemudian juga Ustaz Alex dan semuanya, saya berbaik, saya berhaja, ya, khususnya para asatid, ya, para habaib, itu memberikan hadiah berupa ilmu. Bahkan yang Rasulullah, afdhalus shadaqah at-tusfi'a kabidan jangan. Sebaik-baiknya sedekah adalah kau berikan makanan minuman kepada hati yang kelaparan. Artinya apa itu? Berupa nasihat dan ilmu. Berarti kita sering memberikan kepada jamaah adalah ilmu. Amin. Nah, jamaah kepada jamaah, tetangga kepada tetangga, kalau ada kelebihan harta, berikan hadiahnya berupa harta, atau berupa makanan, atau kue, atau jeruk, atau buah-buahan, atau kalau kita nggak punya materi berbentuk tenaga, maka kita saling memberikan hadiah. Kira-kira hadiah ini tidak harus bersifat materi, tetapi yang sekiranya tetangga kita butuhkan. Kalau tetangga kita lagi bangun rumah dan sebagainya, kita bisa jadi tukangnya atau peneknya, kita bantu, gratisin. Kalau kita lagi nganggur atau nggak ada kerjaan, istilahnya. Kalau misalkan dia butuh bantuan kita bantu tanpa mengharapkan balasan, itu juga namanya hadiah juga. Nah ini, kalau saling antara tetangga dengan tetangga saling memberikan hadiah, maka kata Rasulullah, natijahnya atau hasilnya akan timbul saling menyayang. Kan judulnya adalah hidup rukun bertetangga. Seperti Rasulullah, berarti pengen rukun dong. Caranya saling beri hadiah. Tahabu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW beliau bersabda, tahabu, saling memberikan hadiah kalian. Niscaya tahabu, timbullah rasa cinta. Coba deh bener deh.
Siapa sih yang gak suka dikasih hadiah? Coba orang kaya sekalipun kalau dikasih makanan minuman senang. Serius ya. Orang kaya nih, kan dia punya rumah riasnya atau punya duitnya. Tetap yang namanya orang manusiawi, dikasih itu bukan masalah pemberiannya, tapi perhatian. Oh berarti tetangga saya, berarti teman saya perhatian sama saya. Jangan kita cuek. Kadang-kadang teman kita nikah, teman kita ada hajatan apa, kita tidak ngasih amplop atau minimal kita kasih buat kadonya atau apa. Itu hal sepele, nggak harus mahal-mahal. Kita kasih biasa saja, terkadang itu luar biasa dirasakan di hati yang menerimanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tahan dulu, tahan. Dua lagi, materi lagi. Habis itu baru habis. Gak ngantuk ya bahasa kita sampai jam 11:30 ini. Selanjutnya para jamaah berkaitan sini jajan keluar. Kalau keluar nanti gak beres. Hidup rukun bertetangga seperti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sebenarnya tadi poin-poin disebutin. Silakan bikin nomornya masing-masing. Karena kan disebutinnya gimana itu acak. Tapi mudah-mudahan mampu insyaallah. Mampu insyaallah. Paham semuanya? Nah, insyaallah satu-satu insyaallah paham ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya adalah husnuzon. Jangan dahulukan suuzon. Biar rukun sama tetangga. Jangan kita ya tetangga cemberut. Kita bilangnya adek sentimen sama aneh. Sentimen ya tinggal sepak namanya. Wih, belum tentu dia cemberutin kita. Bisa jadi bikin utang banyak. Ya. Di tengah jalan pakai motor nggak negor, tak dulu. Bisa aja karena kita baru kenal dia baru kenal kita, baru sekali ketemu, dua kali ketemu. Bisa jadi lupa. Siapa yang tadi ya? Atau nggak ngeliat lagi bengong. Bisa jadi. Kita langsung balik-balik marah. Dia ketemu sama saya dengan negor. Emang dia kenal ente? Enggak sih, nggak tahu sih lah. Makanya tar dulu. Kalau ada tetangga kita pasang muka nggak enak atau bagaimana, coba kita dahulukan berbaik sangka. Inilah supaya rukun bertetangga. Dalam kitab Al-Iftaq karangan Al-Imam Abu Hayyan. Dalam kitabnya Al-Iftaq karangan Al-Imam Abu Hayyan, ulama terkenal. Di situ ada cerita Al-Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri. Beliau tinggal di lantai pertama. Orang Nasrani di lantai kedua, bertetangga dengan Nasrani, bukan tetangga jauh, di atas semuanya tingkatnya. Begini zaman dulu udah ada juga. Terus namanya alatnya sederhana kan zaman dulu, dak-dakannya gak mungkin cor-coran kayak sekarang canggih. Rempes dari toilet, namanya toilet kan gimana sih habis gitu nih. Kecil dan sebagainya. Rempes ke rumahnya Imam Hasan Basri. Kalau kita balik tak karangan Imam Abu Hayyan. Kita ditadamin sama ember. Kita tes. Tapi gak ditegur. Singkat cerita, Imam Hasan Basri sakit keras. Namanya orang Nasrani ini memang dia toleransinya tinggi juga sama di dalam kitabnya. Akhirnya dia jemput Imam Hasan Basri. Tak dibuka. Kau katanya sakit ya? Air apa? Diem aja. Ini air apa? Air dari toilet kamu. Iya nih, ini kan pas banget toilet saya. Itu bau busuk ya, bau kayak kamu kencing kamu. Gimana nggak bau busuk gitu ya? Gitu. Ini kok bau busuk? Dibuang tuh sama orang kasih tadi. Ayo ya bener. Udah berapa tahun kayak begini? Atau berapa hari? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang ngajarin kau begini? Rasulullah. Inilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya Rasulullah, ditipukin sama orang Yahudi, taruh kotoran otak sepanjang jalan mau ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Yahudinya sakit dijenguk sama Rasulullah, masuk Islam. Alat Rasulullah disakitin di negeri Taif Bani Sakif, dalam kitab Isra karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi, sampai kakinya Rasul ngap-ngap dan Zaid itu sampai palanya bocor. Malaikat udah ngangkat 2 gunung Jabal Layat. Sama Rasul jangan, dia nggak tahu siapa saya. Masya Allah. Boleh nggak ada demikian pula para wali? Para wali kan nggak diketahui kadang-kadang ada yang mastur. Makanya para wali harus bersifat penyabar. Kenapa? Karena nggak semua orang mengetahui dia sejati. Anda kan tahu misalkan dia. Makanya dia tidak mengetahui saya kata Rasulullah. Maafi saya. Mungkin dari dia nggak masuk Islam. Ada keturunannya yang masuk Islam. Benar sekarang negeri Taif Bani Sakif. Negeri Islam tuh ya aja. Dulunya mah pantul. Dipukin Rasulullah luar biasa.
Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hakada. Demikian pula ini seperti inilah akhlaknya Rasulullah SAW yang ditiru dari generasi ke generasi oleh para sahabatnya, tabi'in, atau tadi sampai tadi tabi'in terkenal bernama Imam Hasan Basri. Beliau niru gaya Rasulullah dalam bertetangga. Kalau kita mah ya, maaf nih ya, selokan mampet aja tetangga kita begini aja kita udah nyap-nyap. Emosi. Kalau Imam Hasan Basri, ya sampai netes tuh toilet dari orang Nasrani bau, biarin aja, ternyata buah dari kesabaran masuk Islam. Kalau dari awal marah, ente mata diri, ini PCB, yang ada malah betul. Satu merepotin tetangganya, belum tentu tetangganya punya duit untuk renovasi, kan mahal renovasi. Imam Hasan Basri nggak pengen ngerepotin, karena repotin kesian, saya biarin saya tanggung aja. Yang penting saya sholat sah, agak geser dikit gitu sih. Maka betapa banyak kita tanpa sadar telah merepotkan tetangga kita. Merepotkan maksudnya dikit-dikit kita komplain, dikit-dikit kita komplain. Kesian, dia belum tentu. Misalkan lagi nyetel musik ya, katakanlah musiknya yang tidak diharapkan, yaitu ya hanya main gitar biasa, menghilangkan jenuh dia. Kita marah-marah, makin bisa jadi dia lagi pusing, stres. Ya, kalau kita menghalangi dia, bisa jadi dia nanti malah makin frustasi, bunuh diri. Jangan nyepelein masalah orang lain, karena kita tidak mengetahui apa yang dialami oleh tetangga kita. Seperti itu. Jadi dahulukan bersifat husnuzan. Dan yang terakhir, kalau tetangga kita tambeng, bandel, jahat, kita lewat dicemburutin, kita nggak salah. Kita lewat dikatain, digibahin, difitnah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah doa ini dalam hadis Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Allahumma inni a'udzubika min jari fi daril muqamati fa inna jaral badiyati yatahawwal. Itu tambahan hadisnya. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika min jari jar tetangga min jari fi daril muqamah. Di situ sebenarnya doanya, cuman alasannya kata Rasulullah fa inna jaral badiyah yatahawwal. Artinya dalam hadis Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini, Rasulullah bersabda, kalau kita nemuin tetangga model gini, biar kita makin rukun sama dia, kita doa aja biar dia betul. Ya kali dia dapat hidayah, biar dapat ya musuh jadi teman begitu. Allahumma wahai Allah, ini a'udzubika, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu min jarisu, dari tetangga yang jahat. Pakai apa itu? Yang jahat. Ya, yang jahat, yang jelek, mulutnya, tangannya apa aja jahat. Dari mukomah, khususnya ya Allah kata Rasul, tetangga yang di sini. Dari mukomah itu tetangga yang di sini, yang sekitar kita, yang mukim, daerah mukim kita, daerah raya. Kenapa ya kita mintanya ke tetangga semua? Kata Rasulullah, fa inna jaral badiyah, karena kalau tetangga dikenal di luar, misalkan tangga di tengah jalan, kita kenalan sama orang, lagi bepergian, lagi musafir dan sebagainya, ya tahawal. Nanti ketemu, kalaupun musuh-musuhan atau dicemberut, nanti juga nggak akan lama berpisah lagi sama kita. Ya tahawal, berubah arahan. Tapi kalau kita, tetangga kita jeleknya di daerah kita, nggak enak banget. Sekarang dia ganggu, besok ganggu lagi, besok lagi ganggu lagi, besok lagi dulu. Benar tidak? Masih banyak tetangga jahat itu di Jakarta, misalkan gitu ya. Artinya kita bisa berubah-ubah, pindah. Tapi kalau di sini kita pengen pindah rumah, bahaya banget. Nanti di sana nemu tetangga jelek, pindah rumah lagi ya, pindah-pindah terus gitu. Gak usah pindah rumah, kita minta aja sama Allah. Allahumma inni a'udzubika min jari fi daril muqamah. Wahai Allah, aku minta kepadamu perlindungan dari jahatnya tetangga yang buruk fi daril muqamah, yaitu khususnya di tempat mukim saya yang saya tidak bergeser. Kenapa? Rumah saya bisa geser. Kalau tetangga yang jauh bisa deh. Fa inna jaral badiyah yatahawwal. Itu kata Rasulullah SAW. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Itu dari amat. Mudah-mudahan barokah ilmu yang disampaikan oleh guru kita, oleh Ustaz Rustam, mengenai pentingnya ngaji, ilmu agama. Mungkin di antara jamaah kata Ustaz Ustaz tadi ada yang lebih alim dari kita,
Tapi harus ingat bahwa tujuan kita ngaji bukan hanya ingin mendapatkan ilmu. Terkadang kita sebagai mustami itu lebih alim daripada yang berbicara. Jamaah lebih alim dari kita. Lebih kemudian para ustaz. Tapi bukan hanya itu, tetapi untuk mendapatkan keutamaan yang lain. Seperti apa? Minta istighfarnya malaikat. Istighfarnya penghuni langit dan bumi. Bukankah begitu dalam hadis yang sahih? Inna talibal ilmi yastaghfiruhu man fis sama'i wal ardi hatta hitam fil ma'. Kan sebelumnya adalah innal malaikata la tad'u ajnihata hal ridwan li talibil ilmi bima yasma' dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jadikan perumahan Darul Raya khususnya sebagai kampung daerah yang suka bersalawat kepada Rasulullah SAW, cinta sama Rasulullah, cinta sama para habaib, cinta sama para ulama, cinta sama ilmu. Jangan sampai kita saling membenci, dan kuatkanlah persaudaraan kita sesama tetangga. Saya nggak tahu kenapa panitia ngasih tema ini, tapi saya ikutin aja. Jadi hidup bertetangga, nanti Abi bisa yang itu bisa yang lain ya. Jadi tidak harus monoton ke panitia. Yang penting ilmunya manfaat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.